Tapi gimana coba? Dari aku supaya kita terlihat pede tuh yang pertama percaya diri. Karena percaya diri tuh harus kita tanami sih dari diri kita sendiri kan. Terus kedua kita menanamkan kalau kita tuh bisa. Kita belajar apa yang kita inginkan tuh mesti kalau kita berusaha, kita semaksimal mungkin kita pasti bisa. Halo, buat teman-teman lulusan sains yang memiliki passion di bidang kesehatan masyarakat dan gizi, kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA bisa banget loh. Nah, yang pertama ada Kesehatan Masyarakat S1 yang akan membawamu bekerja sebagai tenaga peneliti kesehatan, bekerja di rumah sakit, industri kesehatan ataupun non-kesehatan. Nah, yang kedua ada Ilmu Gizi S1 yang berfokus pada studi gizi makanan dan kesehatan yang akan membawamu menjadi seorang konsultan gizi dan peneliti, bekerja menjadi staf rumah sakit, perusahaan food suplemen, dan masih banyak lagi. Kamu bisa mendaftarkan dirimu di sini ya. Yuk, kuliah di UHAMKA! Halo semuanya, kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Kali ini seru banget karena di depan gue udah kedatangan seorang tamu baru dari Duta Promosi UHAMKA Batch 2. Jadi silahkan perkenalkan diri kamu. Oke, sedikit grogi ya. Gak apa-apa. Inhale, exhale. Harus tenang. Iya, Tarik betul. nafas. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Trisyana. Aku dari Fakultas Fisip dan juga dari Prodi Ilkom. Nah, aku aslinya tuh dari Jawa, Kak. Tapi di sini tinggal aku di Ciputat. Gitu sih. Dari Jawa dan tinggal di Ciputat. Benar. Sekarang semester berapa? Baru semester 3. Oh Baru ya, semester 3. Mau 3 ya? Benar. Oh my god, keren banget. Kemarin ikut gimana? Kok bisa tahu ada Duta Promosi UHAMKA gitu? Pertama tuh dari temen aku sih. Temen aku kan ngasih tahu, ini nih DPU buka lowongan nih. Kok buka lowongan sih bahasanya? Buka Ya, pendaftaran buka, gitu kan. Terus aku cari di Instagram, ternyata bener nih. Dari situ aku langsung daftar. Itu kan prosesnya agak lama ya, Kak. Betul. Aku awalnya tuh kayak, ya Allah semoga bisa masuk lah. Terus aku daftar, terus aku positive thinking, semoga bisa gitu sih. Dan alhamdulillahnya kamu terpanggil ya. Alhamdulillah banget. Dan sekarang mewakili beberapa teman-teman kamu yang dari DPU Batch 2 sekarang hadir di sini, kita ngobrol-ngobrol. Bener. Gimana setelah dapat pengumuman itu? Rasanya aduh campur banget sih. Yang awalnya aku mikirnya nggak bakal keterima, ya. kan itu kan juga banyak teman-teman yang daftar kan. Betul. Terus dipilih kan, ada beberapa yang masuk. Dari situ nama aku kepilih. Awalnya tuh aku nggak buka WA, Kak. Terus temen aku, kamu kepilih nih masuk gitu kan. Dan aku seneng banget, langsung alhamdulillah ya Allah. Itu ternyata pengumumannya masuk. ada di Instagram atau gimana? Di WA. Di WhatsApp. grup. Ada di grup. Wow. Benar. Berarti ada beberapa teman kamu juga yang ikut daftar gitu. Kebetulan dari kelas aku tuh ada 2 orang dan yang Oke. terpilih itu aku gitu kan. Masya Allah, keren banget. Terus gimana nih kamu? Pas dapat itu langsung, malah jadi overthinking nggak? Karena kan kamu kayak, aku harus apa ya? Karena kan kamu jadi duta nih sekarang. Aku tuh kayak overthinking, kan ini juga pengalaman baru aku. Gimana ya nanti aku bisa nggak sih bawanya gitu-gitu sih Kak paling. Terus berarti ini waktu kapan dihubunginnya? 1 minggu yang lalu kelihatannya. Wow, keren banget. Terus langsung ya hari Langsung. ini. Kira-kira emang apa sih di diri kamu yang pengen kamu explore lagi lebih lama gitu, lebih lanjut? Dari diri aku yang pengen aku explore, mungkin aku bakal ngembangin bakat-bakat yang ada di diri aku. Terus aku juga belajar pengalaman dari kakak, Kak Ifta contohnya kan, yang super wow banget. Masya Allah, Masya Allah. Terus apa ya, mungkin aku pengen belajar untuk mengeksplor supaya DPU ini semakin berkembang ke depannya gitu sih Kak. Keren banget. Emang kalau jadi duta tuh harus yang positive vibes gitu. Dia nggak boleh tuh ada negatif-negatifnya gitu ya. Kita harus positif thinking. Bener. Nanti pasti kamu udah ada yang mulai nanya-nanya kayak, Kak, emang di UHAMKA kayak gini-gini ya? Gitu. Atau, Kak, gimana cara daftarnya? Udah mulai kayak gitu-gitu tuh pasti. Kamu udah menyiapkan mental belum untuk itu? Menyiapkan sih, karena kan kita tentunya jadi perwakilan duta, kita harus memberikan positive vibes untuk semua orang. Terus kita harus, citra nama kita tuh harus kita tanamkan untuk lebih baik gitu ya Kak. Betul, aku setuju. Benar. Berarti kamu selama perkuliahan di UHAMKA, selain aktif di Duta Promosi UHAMKA, kamu ngapain aja tuh?
Aku di kuliah aktif organisasi, terus juga ikut Konmil. Salah satu organisasi yang aku ikutin yaitu ada Hima, terus Pansus, dan Konmil yang aku ikutin ada Saka dan juga PR Club. Itu sih, Wis, Kak. keren banget. Jadi emang Duta Promosi UHAMKA nih nyarinya emang orang-orang yang bertalenta ya kebetulan ya. Nah inilah salah satunya gitu. Bisa aja Kak. Boleh nggak sih di-sharing beberapa kegiatan-kegiatan itu tuh ngapain aja? Kayak tadi kan kita sempat ngobrol ya sebelumnya, Saka ini adalah kegiatan yang aktif di bidang radio. Bener banget sih Kak. Kalau aku di Saka, paling kegiatan aku latihan gimana sih caranya kita bisa produksi radio. Oke. Walaupun kita nggak nampakin diri kita, tapi kan kita belajar Bener. cara namakin suara tuh yang bagus seperti apa. Terus ngajak pendengarnya biar bisa terbawa suasana kita tuh seperti apa gitu sih Kak. Kamu udah mulai belajar yang kayak gini. Halo, Bener. selamat siang semuanya. Iya, Ya, bener. gitu ya. Kayak ini dia list Indonesia status ya gitu ya. Kamu udah coba. aduh, keren banget. Terus selain itu, tadi kan ada beberapa kegiatan organisasi lain. Bener. Aku penasaran. Kira-kira nih kan ditambah sama Duta Promosi. Gimana kamu manage waktunya dengan kuliah juga dan Oke. lain-lain? Cara aku manage waktu biar aku bisa bagi kegiatan aku tuh paling apa ya? Dari diri aku sendiri sih Kak, aku harus konsisten. Ini kan juga tanggung jawab yang udah aku pilih. Sebaik mungkin aku harus bisa membaginya. Contohnya, semisal kegiatan semuanya berbentrokan, aku lihat nih dari kegiatan mana yang paling aku fokuskan. Maksudnya prioritas aku tuh aku dipilih jadi apa. Terus di tempat itu aku harus bisa memanage. Sebaiknya aku tuh harus ke ini dulu, terus kedua ke jam kedua harus ke ini. Seperti itu sih Kak. Keren, tampaknya udah terlihat nih ya kepedeannya gitu. Nah, boleh kali ya kasih tips gimana nih caranya biar pede kayak Bunga. Aku juga bingung. Padahal kayak aku sotoy aja gitu ya. Jadi kayak pede-pede aja gitu. Tapi gimana coba? Dari aku supaya kita terlihat pede tuh yang pertama percaya diri. Karena percaya diri tuh harus kita tanami sih dari diri kita sendiri kan. Terus kedua kita menanamkan kalau kita tuh bisa. Kita belajar apa yang kita inginkan tuh mesti kalau kita berusaha, kita semaksimal mungkin kita pasti bisa. Itu sih Kak. Betul, aku sih setuju banget ya. Soalnya apalagi kamu juga masih semester 3. Bener. Perjalanan hidup kamu masih panjang. Sangat panjang banget. Dan itu harus banget kamu cari pengalaman-pengalaman baru. Bener banget. Salah satunya itu ikut Duta Promosi UHAMKA. Bener banget. Waduh, promosi nih. Nah, terus aku penasaran. Kamu berarti kan dipilih jadi Duta Promosi UHAMKA. Kamu udah tahu kira-kira sebelum dikasih tahu pekerjaan kamu di sini ngapain, tapi kamu udah tahu belum? Waktu itu udah punya bayangan kira-kira jadi Duta Promosi itu ngapain ya gitu? Kalau awalnya tuh bayangan aku kita paling buat konten seperti itu ya Kak. Dan ternyata setelah aku masuk di sini nggak jauh juga, kita sering buat konten, terus kita belajar gimana sih cara kita di depan kamera supaya bagus, supaya cantik. Maksudnya cantik dalam lingkup komunikasi kita tuh gimana gitu sih Aku Kak. setuju. Keren. Udah mulai ini nggak kayak pas masuk sini, wah ternyata susah banget ya gitu. Apa kayak, tapi nggak apa-apa sih aku bisa gitu. Gitu. Awalnya gitu kayak, Oh, gitu. aduh gimana ya, takut. Terus setelah aku masuk ternyata sejalannya aja sih, ternyata enjoy aja. Bener. Yang penting tuh kita kayak nikmatin aja gitu sih. Karena emang kamu juga sejalan sih ya sama jurusan kamu. Karena Bener. kamu juga ilkom. Iya, ilmu komunikasi. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya, gimana pandangan kamu tentang UHAMKA? Boleh dari fasilitas, dosen. Kamu kan juga udah mau semester 3 nih, Bener. berarti udah mengikuti perkuliahan aktif. Coba gimana? Pandangan aku sama UHAMKA tuh kampus yang sangat top. Karena apa? Karena kan kampus kita UHAMKA tuh udah terakreditasi A, terus juga unggul kan. Nah, di unggul tuh nggak perlu diraguin sih, karena dari fasilitas, dari dosen juga tuh udah bener-bener yang terbaik lah. Gitu sih Kak. Paling top. Benar. Udah nggak bisa berword-word Ya, sih udah nggak bisa berkiti-kiti. Iya bener. Oke. Aku menarik. Tapi kalau ngebahas fasilitas di Ilkom sendiri, Bener? kira-kira apa yang paling ditonjolin dari Ilkom? Karena waktu aku pernah lihat loh, Ilkom UHAMKA tuh pernah masuk di TikTok. Kalau misalkan dia tuh ada banyak fasilitas baru, Bener-bener. ada apa waktu itu teaternya, mini teater, Iya, dan ada lab lain-lain. juga. Betul, itu keren banget. Kalau di Ilkom tuh yang fasilitas barunya tuh kayak lab, ada lab radio, lab buat PR gitu-gitu kan juga terbaru tuh. Terus juga banyak kegiatan yang kayak kita di luar
kampus, semisal kayak PR, kita melakukan kegiatan di luar kampus atau di sekolah-sekolahan, itu sih Kak yang paling menonjol. Benar, karena aku waktu itu pernah juga masuk ke salah satu lab kamu, Benar. tapi aku nggak tahu itu lab apa, tapi itu beneran kayak lagi di studio Iya. TV gitu loh, keren banget. Berarti emang UHAMKA nih membuat mahasiswanya kayak belajar seakan-akan dia lagi ada di studio TV, Benar-benar gitu. banget sih. Keren banget. Nah, terus menurut kamu lingkungan belajar di UHAMKA nih kayak apa? Lingkungan belajar. Kalau dari pengalaman aku sendiri nih, gimana ya, temennya tuh yang juga enak-enak. Aku pikir kan kayak toksik nggak ya, ini kan di lingkup Jaksel gitu kan. benar. Ternyata setelah aku masuk ke lingkup UHAMKA ini, temennya juga enjoy, dia juga baik. Dan aku kan dari anak rantau kan, yang pertama kali kesini. Jadi teman-teman aku tuh juga kayak menggandeng aku gini tuh, lingkupan daerah UHAMKA tuh seperti ini gitu sih Kak. Baik. Benar, karena kan memang kita diajarin juga untuk saling merangkul satu sama lain ya. Benar. Apalagi memang UHAMKA ini kampus yang memang kita diajari akhlak paling penting gitu. Benar. Jadi pasti, ya kamu pasti akan kerangkul sih, Masya Allah, keren Sangat banget. kerangkul banget. Udah punya berapa circle? Udah apa ya? Udah apa? Tapi asik kan selama Asik. ini? Asik banget. sih, Kak. Jajanan yang paling ditunggu-tunggu apa di UHAMKA? Jajanan yang paling kesuka di UHAMKA tuh pentol Surabaya. Kenapa ya dari semua jajanan pasti itu yang dicari? Enak banget. Enak banget kan? Kayak sekalian semua yang nggak kuliah di mana juga Gak harus bakal ke ngerasain UHAMKA. ya kalau di Iya UHAMKA. bener. Wow, keren banget. Terus kamu pernah ini nggak sih ada culture shock? Kan habis dari Jawa ke Jaksel, langsung Jaksel lagi guys tempatinnya. Aduh, Pasti culture ada- shock banget. Hmm. Gimana? Gimana Apa ya? yang paling kamu bikin kamu shock gitu? Yang bikin aku shock tuh pertama, mungkin kan aku dari Jawa kan, dari segi komunikasi kan yang nggak kebiasa bahasa Indonesia. Oke. Terus kayak ngomongan aku tuh masih medok ke bawah Jawanya gitu. Oh, tuh sekarang udah enggak ya? Sekarang udah lancar ya? Dikit sih, masih dikit Ah, lah. gitu. Soalnya temen aku tuh ada yang emang dia beneran kayak masih medok gitu loh, padahal udah sama kayak aku Bener-bener. semesternya. Kamu kayak udah emang lemah lembutnya ya sih Jawa gitu ya. Jadi malu. Gak anak Jaksel, yang Jaksel kan enggak deh. Anak Jaksel baik kok. Aku juga Jaksel asli. Waduh. Terus apalagi selain komunikasi? Komunikasi apa ya? Kayak mungkin apa tuh cara pakaian. Oh oke, Iya, bener-bener. ya penting. Anak Jaksel tuh keren-keren banget sih. Bener, Bener-bener. apalagi sekarang udah makin ya media sosial, jadi kayak Bener-bener. wah nggak boleh nih ketinggalan gitu Nggak teman-teman boleh. gitu. Ini nggak korban stalstil nggak? Ntar kayak baju kita sama gitu. Jelas dong. Sorry. Iya. Aduh. Oke, terakhir nih, apa harapan kamu setelah menjadi terpilih jadi duta promosi UHAMKA? Harapan aku setelah aku terpilih ini, semoga aku bisa ngembangin bakat yang ada di diri aku. Kemudian semoga aku bisa mengeksplor gimana sih cara jadi DPO yang baik itu. Dan juga semoga nanti kedepannya aku bisa membawakan DPO ini semakin baik dan juga semakin terbaru lah. Semakin viral gitu ya. lah. Oke, Masya Allah. Amin. Terakhir kali ya, satu aku penasaran. Kira-kira kamu punya nggak ya pesan-pesan untuk teman-teman kamu yang lain sebagai duta promosi UHAMKA juga? Dan mungkin ada teman-teman lain yang waktu itu daftar dan tidak terpilih, belum terpilih. Silakan. Pesan buat teman-teman yang sudah terpilih masuk di UHAMKA, DPO ini, semoga kalian bisa konsisten dengan apa yang kalian pilih dan semoga kalian tetap semangat. Di sini kan kita selalu bekerja sama, semoga kita saling merangkul satu sama lain. Dan juga buat teman-teman yang belum terpilih, jangan putus asa karena nanti buat kita semester depan masih ada buka pendaftaran ya Kak? Betul. Dan buat teman-teman yang belum terpilih, kalian harus semangat dan juga berusaha agar bisa terpilih lagi. Benar, karena rezeki orang udah ditentuin ya sama Allah. Bener Jadi nggak usah banget. takut kalau misalkan kalian memang belum terpilih di duta promosi UHAMKA. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih. Itu dia podcast dari aku dan Bunga. Semoga kalian enjoy nyaksiin podcast kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube-nya UHAMKA TV. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan podcast-podcast dari kita. See you guys!